Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu fasal. Arkanul khutbataini, bermula rukun dua khutbah. Itu khamsatun, ada 5. Yang pertama, hamdulillahi fihima, mengucapkan pujian kepada Allah di dalam dua khutbah. Mengucapkan pujian kepada Allah di dalam dua khutbah. Kemudian yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihima, di dalam dua khutbah. Yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa fihima, berwasiat takwa di dalam dua khutbah. Wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma. Yang keempat, membaca satu ayat dari Al-Quran di salah satu dua khutbah. Membaca satu ayat dari Al-Quran di salah satu dua khutbah. Yang kelima, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati, mendoakan kepada orang-orang yang beriman dari laki-laki juga dari perempuan di khutbah yang kedua. Nah, jadi pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun dua khutbah. Yang mana rukun-rukun dua khutbah ini, seseorang yang menjadi khatib, dia harus tahu, harus paham, harus mengerti tentang rukun dua khutbah ini. Di mana seorang khatib dia tidak tahu, tidak hafal dengan rukun khutbah ini, maka khutbahnya dianggap tidak sah, dianggap batal. Kalau khutbahnya batal, tidak sah, maka mencakup keseluruhannya, sholat Jumatnya pun tidak sah. Karena khutbah itu sebagai pengganti 2 rakaat dari sholat zuhur. Ya kan? Sholat Jumat kan 2 rakaat kan? Nah, 2 rakaat. Nah, khutbah itu sebagai pengganti dari 2 rakaat dari sholat zuhur. Berarti kalau khutbahnya tidak sah, ya semuanya nggak sah. Nah, jadi khatib utamanya kudu hafal, kudu paham dengan 5 rukun khutbah ini. Nah, 5 rukun khutbah ini semuanya harus ada di dalam khutbah. Kalau tidak ada, tidak sah. Jadi kalau salah satu dari 5 ini tidak ada di dalam khutbah, maka tidak sah khutbahnya. Nah, di sini dijelaskan rukun khutbah yang 5. Itu yang pertama adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz hamd. Jadi lafaznya harus alhamdu atau hamdan wa syukron lillah umpama, atau nahmaduhu. Nah, jadi hamdnya kudu ada, nggak boleh dengan kata yang lain meskipun lafaz itu memuji kepada Allah. Jadi gampangnya lah kalau harus ya alhamdulillah atau nahmaduhu wa nasykurulillah. Jadi hamdnya itu kudu ada. Kalau selain lafaz itu nggak boleh, meskipun itu pujian juga, artinya sama-sama pujian kepada Allah. Jadi untuk rukun yang pertama ini harus memuji kepada Allah dengan lafaz hamd. Ya gampangnya alhamdulillah
alhamdulillahirabbil alamin atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Yang penting hamadnya ada. Enggak ada hamadnya enggak sah khutbahnya. Nah, pujian ini di khutbah pertama harus ada, di khutbah kedua juga harus ada. Kalau di khutbah pertama dia memuji alhamdulillah, di khutbah keduanya enggak ada, enggak sah. Jadi khutbah pertama dengan kedua harus ada. Ini nggak boleh diganti ya. Karena ini ittiba li Rasulillah. Jadi ya Nabi dulu juga begitu, alhamdulillah dengan lafaz itu. Itu yang pertama. Jadi rukun khutbah yang pertama itu mengucapkan pujian kepada Allah, tambahannya catatan di bawahnya dengan lafaz hamd atau ya alhamdulillah gampangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rukun khutbah yang kedua yaitu harus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, solawat ini boleh dengan solawat apa saja. Catatannya, ketika bersolawat kepada Nabi tidak boleh menggunakan kata domir. Nah, itu kadangkala biasanya ada terjadi khotib itu karena nggak paham, karena dia sudah menyebut lafaz Muhammad, sehingga ketika dia bersolawat dia nggak mengucapkan lagi lafaz Muhammadnya, diganti dengan domir hu. Nah, itu nggak boleh, nggak sah. Contoh, biasanya alhamdulillahirabbil alamin, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syahadatain di dalam khutbah itu bukan bagian dari rukun, itu sunnah. Nah, biasanya khatib yang dia tidak paham, berhubung dia tadi sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sehingga ketika dia bersolawat dia ganti, umpama wa sallallahu alaihi. Nah, hi-nya di situ kan domir, isim domir. Itu menunjukkan baliknya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad memang tujuannya. Tapi berhubung ini khutbah, bersolawat kepada Nabi Muhammadnya diganti dengan domir, tidak sah. Jadi harus disebut dengan nama nabinya. Jadi syahadat yang tadi itu bukan bagian dari sholawat ya, itu beda lagi. Jadi meskipun sudah disebut nama Muhammadnya, kemudian sholawatnya diganti domirhu, tidak disebutkan lagi nama nabinya, nah itu nggak boleh. Harus disebut nama nabinya atau dengan nama-nama nabi yang lain. Nama nabi kan banyak. Ada misalkan An-Nadhir, ya kan? Atau Al-Bashir. Nah, boleh. Jadi nggak mesti lafaz Muhammad. Atau umpama mau diganti dengan nama-nama nabi yang lain, boleh. An-Nadhir, Asy-Syafi, Al-Bashir, terus apa lagi? Ahmad misalkan. Boleh. Yang penting jangan pakai domir. Nah, membaca sholawat ini juga harus ada di dalam dua khutbah. Khutbah pertama harus ada sholawatnya, khutbah kedua juga harus ada sholawatnya. Jadi ya harus disebut. Nah, kalau anak biasanya kalau jadi khatib ya pakai sholat fatih. Khutbah yang pertama itu kan disebut kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Atau mau sholat pakai sholat lain boleh, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad. Nah, boleh silakan. Yang penting ada nama nabinya di situ, atau nama-nama nabi yang lain boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal wasiyatu bitaqwa fihima, dan harus berwasiat takwa di dalam dua khutbah. Jadi khutbah pertama harus ada wasiat takwa, khutbah kedua juga harus ada wasiat
takwa. Kalau hanya wasiat takwa, hanya khutbah pertama, di khutbah kedua tidak berwasiat takwa, tidak sah khutbah. Jadi kudu ada dua-duanya. Nah ya kalau wasiat takwa ya contohnya misalkan ittaqullah. Nah, lafaz berwasiat takwa tidak mesti dengan ittaqullah. Boleh dengan, nah kalau yang wasiat takwa boleh dengan lafaz-lafaz yang lain, dengan kalimat-kalimat yang lain. Misalkan contoh atiullaha wa atiur rasul. Yang penting mengajak kepada jamaah itu untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu bagian dari wasiat takwa. Jadi gak mesti ittaqullah atau usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah, gak mesti begitu. Nah, jadi kalau wasiat takwa boleh dengan kalimat yang lain atau dengan lafaz lain, atiullaha wa atiur rasul, atau dengan kata-kata yang lain boleh. Nah, jadi wasiat takwa harus ada di dalam dua khutbah, khutbah pertama juga khutbah kedua. Kemudian rukun yang keempat, wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Membaca satu ayat dari Al-Qur'an di salah satu dua khutbah. Nah, kalau yang ini boleh milih salah satu. Jadi kalau baca ayat Qur'an mau di khutbah pertama boleh, mau di khutbah kedua juga boleh, atau di dua-duanya ini boleh. Jadi khusus yang baca ayat Qur'an ini boleh di salah satu yang dua khutbah itu. Nah, ayat Qur'annya minimal satu ayat, minimal. Jadi nggak boleh dipotong ya. Jadi misalkan kalau ada ayat Qur'annya panjang, kemudian dia baca setengahnya, nggak boleh. Jadi harus minimal satu ayat utuh, bukan dipotong di tengah-tengah atau mau setengahnya gitu, nggak boleh. Jadi harus satu ayat, minimal satu ayat utuh, nggak boleh dipotong. Ya, misalkan gampangnya yang pendek, misalkan qul huwallahu ahad, satu ayat kan cukup segitu. Atau inna a'tainakal kautsar. Dan biasanya ayat-ayat Qur'annya yang berkaitan atau berhubungan dengan perintah untuk supaya bertakwa kepada Allah biasanya. Jadi minimal satu ayat dari Quran utuh, tidak dipotong-potong. Dan ini di salah satu dua khutbah. Yang kelima, wa du'aul lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati. Mendoakan orang-orang yang beriman dari laki-laki juga dari perempuan di akhir khutbah. Jadi kalau di akhir khutbah, di khutbah berapa berarti? Khutbah kedua. Jadi harus mendoakan ya kepada orang beriman laki-laki dan juga perempuan. Nah biasanya umumnya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ataupun nggak mesti dengan menggunakan lafaz itu atau kalimat itu juga boleh, diperbolehkan. Yang penting mendoakan kepada kaum muslimin wal muslimat. Jadi misalkan si khatibnya punya doa yang lain selain daripada kebiasaannya, cuma rata-rata sih pakai itu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu sudah dianggap mendoakan kepada kaum muslimin, mukminin, mukminat. Nah, itu tentang dua rukun tentang rukun-rukun khutbah. Nah, jadi 5 rukun ini harus ada di dalam dua khutbah. Satu kurang maka dianggap tidak sah khutbahnya. Nah, yang menjadi catatannya rukun-rukun khutbah ini, alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, wasiat takwa, membaca Quran, mendoakan kepada kaum mukminin mukminat, itu semuanya harus berbahasa Arab. Yang rukun. Jadi rukun yang 5 ini harus pakai bahasa Arab. Jadi nggak boleh diganti pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Indonesia. Saya puji kagungan Gusti Allah, abdi nyaksena teu aya pangeran anu wajib diibadahan, iwal ti Gusti Allah. Nah, diganti pakai bahasa Sunda nggak sah. Jadi rukun ini mesti bahasa Arab. Diganti bahasa apapun dianggap tidak sah khutbahnya.